Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lailatul Ramadini dengan NIM 114230026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pengembangan produk. Jadi, perencanaan pengembangan produk yang baik adalah kunci kesuksesan dalam suatu bisnis. Pelajari langkah-langkah penting dalam meningkatkan kualitas produk kita. Selanjutnya yaitu tahapan identifikasi kebutuhan dan analisis pasar. Yang pertama ada riset konsumen. Pahami kebutuhan dan preferensi konsumen dengan melakukan survei dan analisis pasar. Perhatikan tren pasar dan analisis pesaing di sekitar kita. Dan yang kedua ada brainstorming, yaitu carilah ide-ide baru dengan menjalankan sesi brainstorming bersama tim pengembangan produk kita. Pertimbangkan sumber daya dan pengalaman tim untuk menyeleksi ide potensial yang dapat dilakukan. Dan yang ketiga yaitu karakteristik pelanggan. Definisikan karakter pelanggan seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial. Ini akan sangat membantu membangun semangat tim pada tahap selanjutnya. Selanjutnya ada tahap riset dan pengembangan konsep produk. Yang pertama yaitu inovasi produk. Gunakan ide dari tahap brainstorming untuk mendorong inovasi produk tersebut. Selalu pertimbangan kualitas, keamanan, dan keandalan produk. Dan yang kedua ada pengembangan prototype. Buat prototype dari ide-ide yang telah diseleksi. Ujilah mulai dari desain, fungsionalitas, hingga keamanan. Tanyakan feedback dari tim pengembangan produk dan pelanggan. Dan yang ketiga ada pengembangan pabrik dan produksi. Setelah menyelesaikan prototype, dan yang ketiga ada pengembangan pabrik dan produksi. Setelah menyelesaikan prototype, siapkan proses produksi berkualitas tinggi dan melatih karyawan. Persiapkan layanan purna jual dengan cara yang memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada tahap pengujian dan evaluasi produk. Yang pertama ada pengujian kualitas. Lakukanlah pengujian kualitas untuk produk dengan metode yang terstruktur dan akurat. Carilah perbaikan dan terus tingkatkan produk Anda. Dan yang kedua ada pengujian pasar. Lakukanlah pengujian pasar untuk mendapatkan feedback langsung dari pelanggan. Pertimbangkan ulasan pelanggan untuk membuat produk Anda lebih baik. Dan yang ketiga ada evaluasi kinerja. Tinjau kembali kinerja tim pengembangan produk, perbaikan yang diperlukan untuk mengembangkan dalam meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. Selanjutnya ada strategi pemasaran dan penjualan produk. Yang pertama ada penyampaian nilai. Temukan cara yang kreatif untuk menyampaikan nilai produk Anda kepada pelanggan potensial dan menarik minat mereka. Dan yang kedua ada penjualan online. Tingkatkan online presence produk Anda melalui platform media sosial dan e-commerce yang tepat. Tawarkan cara pembayaran yang mudah dan perhatikan keamanan data pelanggan. Dan yang ketiga ada strategi pemasaran. Ciptakanlah strategi pemasaran yang efektif dan terukur. Gunakan data dan informasi yang akurat dan singkatkan dengan informasi produk yang menarik. Selanjutnya ada tahap produksi dan pengembangan produk secara komersial. Yang pertama ada optimalkan mesin dan alat. Lakukanlah pemeliharaan terjadwal pada mesin
dan peralatan guna menghindari pemutusan produk serta mengoptimalkan kinerja pabrik. Dan yang kedua ada perawatan stok gudang, jaga stok dan pengelolaan gudang agar produk tersedia secara optimal. Terapkan sistem pengawasan keamanan dan pelaporan untuk menghindari kerugian gudang dan stok. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi produk. Upayakan agar biaya overhead dapat ditekan sedemikian rupa. Meningkatkan efisiensi produk dengan melatih karyawan dan kesehatan karyawan selalu dalam kondisi yang baik. Dan slide selanjutnya ada proses perencanaan pengembangan produk secara berkelanjutan. Yang pertama ada tingkatkan kualitas produk. Jagalah kualitas produk selalu optimal dengan melakukan peningkatan teknologi atau strategi pengujian dan evaluasi produk yang baik. Dan yang kedua ada total quality management, yaitu kembangkan sistem TQM untuk mempertahankan kualitas produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian masalah. Solusi optimal selalu dicari saat produk mengalami kerusakan masalah lain. Tim pengembangan produk harus siap dan melakukan langkah cepat terkait perbaikan produk atau layanan tersebut. Slide selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.